Kapolsek. Nah, sebagaimana surat yang sudah saya sampaikan pada Pak Kapolsek, pada hari ini saya datang kemari untuk mohon izin untuk melaksanakan supervisi program prioritas Kemendikbudristek fokus pada perencanaan berbasis data pada satuan pendidikan di SMA IP Nusa Kota Ternate. Kita bisa lihat tayangannya itu. Nah, nanti dalam hal ini kita bagi dari poin-poin, ada pengantar, tujuan, responden, dan ada 6 komponen implementasi perencanaan berbasis data. Nah, jadi sekali lagi pengantarnya kami mohon maaf dan mohon izin untuk melakukan supervisi program prioritas Kemendikbudristek yang difokuskan pada perencanaan berbasis data pada satuan pendidikan. Lanjut. Nah, tujuannya sekali lagi, tujuan pada aktivitas kegiatan ini yaitu pada pengisian instrumen ini bukan untuk menilai sekolah, melainkan untuk mendapatkan informasi terkait penerapan perencanaan berbasis daerah atau berbasis data di sekolah dan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang tepat. Lanjut. Nah, responden utama kepala sekolah, apakah lebih baik lagi ada teman atau 2 orang ketika Kapolsek atau nanti saling berdiskusi untuk membuat pertanyaan. Intinya kami minta kepala sekolah bersama tim kecilnya untuk menjawab 21 pertanyaan. Nah, terdiri dari 6 komponen. Lanjut, Pak. Nah, itu jadi komponen yang pertama. Lagi bisa terlihat di situ. Komponen yang pertama tentang urgensi perencanaan berbasis data. Itu ada 8 butir soal itu. Kemudian untuk penerapan pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data itu ada 7 butir soal. Lalu untuk tahapan perencanaan berbasis data itu ada 3 butir. Untuk monitoring dan evaluasi ada 1 butir. Untuk belajar mandiri di PNM itu ada 1 butir, dan untuk dokumen perencanaan berbasis data ada 1 butir. Nah, sekali lagi ini ada nanti instrumen yang harus Bapak isi. Tadi ada pertanyaan, ada 21. Ini salah satu pertanyaannya itu adalah Bapak dan tim nanti mencoba menjelaskan visi pendidikan Indonesia. Yang nomor 2, menjelaskan tentang 6 karakter atau 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila dan seterusnya. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Untuk selebihnya nanti saya minta dengan hormat agar Bapak dan timnya bisa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, kita ada amanah dari Kemendikbudristek terkait dengan program prioritas fokus perencanaan berbasis data pada satuan pendidikan di sekolah kita, SMA swasta Islam Terpadu Nusa Kota Ternate. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan di sini terkait dengan pertanyaan yang diajukan kepada kita. Saya ingin mendengar pendapat dari Ibu Sri atau Ibu Zia terkait dengan visi pendidikan Indonesia. Siapa dulu mungkin? Ibu Sri dulu, silakan. Visi pendidikan Indonesia yaitu membangun rakyat Indonesia menjadi pembelajar seumur hidup yang sejahtera, berkembang, dan berakhlak mulia, dan bisa menumbuhkan nilai-nilai budaya di Indonesia, dan juga bisa bernalar kritis, kreatif. Sesuai ya dengan profil pelajar Pancasila ya. Mungkin dari Ibu Zia silakan. Pertanyaannya, saya akan menjawab pertanyaan itu. Visi pendidikan Indonesia yaitu membangun rakyat Indonesia untuk berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia, yang mengembangkan nilai Pancasila dan nilai budaya Indonesia. Oke, mungkin Ibu Zia bersambung dengan karakter 6 dimensi karakter ya, yang ada di profil pelajar Pancasila. Ini kan berkaitan dengan visi pendidikan. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan 6 karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi 6 karakter pelajar Pancasila berkembang dari mana dan itu artinya sebagai pendidik dan Pancasila, jadi kita harus bagaimana berkata pada Indonesia, ideal dan kritis. Jadi setiap peserta didik harus diwajibkan dengan kritis. Kemudian kreatif, peserta didik diwajibkan untuk berpikir kritis. Yang keempat itu berpikir global. Yang kelima itu bergotong royong dan tenang. Oke, terima kasih.
Mungkin ini yang akan kita bahas kembali terkait dengan krisis ya, krisis pembelajaran yang ada di Indonesia. Bagaimana kita ketahui inilah yang menjadi dasar munculnya visi pendidikan Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Sri terkait krisis pembelajaran. Krisis pembelajaran yang terjadi di Indonesia itu karena belum meratanya kompetensi dari numerasi dan literasi, juga teknologi yang ada di daerah dengan yang ada di kota. Jadi kayak ada ketidakseimbang. Jadi kalau yang di kota itu biasanya mereka lebih numerasinya dan literasinya itu lebih berkembang, sedangkan yang di pelosok daerah itu karena belum tersentuh oleh teknologi, seperti itu untuk krisis pembelajaran yang terjadi di Indonesia. Oke, mungkin dari Ibu Sri ada pandangan terkait krisis Jadi pembelajaran. aku dari industri itu jadi krisis Indonesia terjadinya karena ada kurangnya dominasi dan literasi yang terjadi dari daerah kecil yang berbeda di daerah besar. Jadi daerah besar itu adanya teknologi yang lebih canggih untuk mendapatkan bahasa literasi yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih atas diskusinya. Kita Artinya ada beberapa pertanyaan, ada 21 pertanyaan yang akan kita jawab. Ya, namun sebelumnya barangkali dalam sesi ini kira-kira Bapak mau fokus menjawab pertanyaan yang nomor berapa? Pada saya kasih kesempatan sekitar 2 nomor. saya mungkin milik yang nomor 1 dan nomor 3 ya, krisis. Nah, jadi yang pertama kan Bapak tolong menjelaskan tentang visi pendidikan Indonesia. Silakan. Baik, terkait dengan visi pendidikan Indonesia, yaitu membangun rakyat Indonesia menjadi pembelajar seumur hidup, kemudian yang unggul, terus berkembang, sejahtera, berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia. Ini visi pendidikan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, yang mana prinsip ini saya lihat mengacu kepada karakter Pancasila seperti itu. Terus ada tambahan tentang visi pendidikan? Ya, mungkin visi pendidikan yang saya dapat sebatas itu. Tapi saya lihatnya terjemahannya mengarah kepada dasar-dasar Pancasila. Kemudian yang nomor 3 yang Bapak pilih itu bagaimana Bapak bisa menjelaskan tentang krisis pembelajaran yang terjadi di Indonesia. Baik, terkait dengan krisis pembelajaran di Indonesia ini, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau. Tidak dimungkiri bahwa Indonesia sendiri tidak semuanya berada di kota besar. Yang mirisnya lagi adalah Indonesia semakin ke timur semakin tertinggal. Ini fenomena yang perlu kita pahami bersama, sehingga muncul krisis pembelajaran ini dalam artian di kota-kota besar semua pembelajaran yang terjadi di sana sangat bagus ya, karena didukung oleh fasilitas, kemudian didukung oleh sumber daya yang banyak. Sedangkan yang terjadi di daerah-daerah atau bahkan di pulau-pulau Indonesia Timur misalnya, itu krisis ini justru terjadi karena tidak merata. Struktur infrastruktur untuk mendukung pembelajaran tidak tersedia, kemudian SDM yang ada juga masih kurang, ditambah jarak perjalanan antara pusat pendidik hingga ke satuan pendidikan itu sangat jauh. Ini membuat krisis itu muncul. Makanya ini jadi catatan bagi pemerintah bagaimana bisa konsep dari krisis pemerataan pembelajaran bisa mengatasi krisis ini. Nah, ini yang saya lihat muncullah yang namanya program Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka Belajar, yang mana pembelajaran itu mengacu kepada karakter siswa tersebut atau berpusat pada peserta didik. Ini yang yang mungkin tujuan dari Menteri Pendidikan agar bisa mengatasi krisis pembelajaran ini. Terima kasih. Selesai.